Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Pemirsa, korban tewas akibat banjir lahar dingin atau Galodo Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Hingga Minggu siang, total korban tewas menjadi 19 orang. Proses pencarian dan evakuasi para korban Galodo Gunung Marapi atau banjir lahar dingin hingga saat ini masih terus dilakukan. Berdasarkan pembaharuan data hingga Minggu siang, korban jiwa pada peristiwa banjir ini bertambah menjadi 19 orang. Seluruh korban meninggal dunia berasal dari 3 titik, masing-masing di Nagari Bukit Batabuah, Nagari Sungai Puar, dan Nagari Batu Palano yang seluruhnya merupakan daerah di kaki Gunung Marapi, Kabupaten Agam. Banjir lahar dingin Galodo Gunung Marapi terjadi sekitar pukul 10 Sabtu malam menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Marapi sejak Sabtu sore. Sebelumnya, 7 korban Galodo atau banjir lahar dari Gunung Marapi ditemukan di sepanjang Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 1 dari 7 korban teridentifikasi dibawa pihak keluarga, sementara 6 lainnya masih diidentifikasi. 5 dari 7 korban meninggal dunia akibat Galodo atau banjir lahar dari Gunung Marapi masih berada di Puskesmas Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kelima korban, 3 diantaranya berjenis kelamin wanita dan 2 laki-laki, belum diketahui identitasnya. 2 korban lain, 1 diketahui bernama Pramudia, laki-laki berusia 23 tahun, sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka di daerah Air Mancur, Kabupaten Tanah Datar. Sementara 1 korban lainnya belum diketahui identitasnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Ditemukan sekitar 7 orang. 1 korban yang tadi malam anak-anak usia 20 tahun sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Yang untuk di Puskesmas Kayu Tanam saat ini berada korban sekitar 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Sebelumnya warga dibantu petugas telah menemukan dan mengevakuasi total 19 jenazah. Seluruh jenazah berasal dari 3 titik masing-masing di Nagari Bukit Batabuah, Nagari Sungai Puar, dan Nagari Batu Palano, yang semuanya merupakan daerah di kaki Gunung Marapi, Kabupaten Agam. Hingga saat ini warga bersama tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap para korban hilang akibat banjir lahar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jumlah korban bencana air bah di 3 wilayah di Sumatera Barat bertambah menjadi 31 korban meninggal dunia, 45 korban luka, dan 15 lainnya masih dalam pencarian. Korban akibat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat terus bertambah. Berdasarkan data terbaru hingga Minggu sore, di 3 lokasi ini terdapat 31 korban meninggal dunia, 45 korban luka, dan 15 lainnya dinyatakan hilang. Hingga kini petugas gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi. Polda Sumatera Barat mengerahkan 900 personelnya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang masih belum kondusif. Dari tadi pagi, tadi siang, dan sore ini baru saja kita dapat info sudah 31 dan kita berharap tidak bertambah lagi. Tetapi pastinya yang 15 warga kita yang hilang itu kemungkinan juga sudah meninggal. Tetapi kita tidak akan berandai-andai kecuali nanti ada fakta yang ditemukan. Dan juga dari beberapa korban ini sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Bayangkara.
Tadi terdaftar 5 yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, tapi sebagian di antaranya ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Tanah Datar, ada yang di Padang Panjang dan Padang Pariaman. Ya, untuk mengetahui situasi terkini dampak banjir lahar Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan juga melalui sambungan telepon ada Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya ingin ke Wahyu terlebih dahulu di Agam, Sumatera Barat. Wahyu, bagaimana situasi terkini di sana dan ada berapa jumlah korban yang ada akibat bencana ini? Ya, selamat sore, Safa. Saya sekarang sedang berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit ini, baik yang di Kecamatan Canduang maupun di Kecamatan Sungai Buar di Kabupaten Agam. Saya ingin mengkonfirmasi ulang, jumlah jenazah yang ditemukan hingga Minggu sore ini yang tercatat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini berjumlah 18 korban. Seluruh korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan secara layak. 2 korban terakhir itu merupakan pasangan suami istri warga Kecamatan Sungai Buar, Ujang Janggui 73 tahun dan Nelda 65 tahun telah dibawa keluarga sekitar pukul 4 sore tadi. Sementara untuk memperlancar proses identifikasi korban, Sumbar telah mendirikan posko DVI di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Sementara untuk di lapangan pencarian terhadap 2 warga yang belum ditemukan untuk sementara ini dihentikan karena di lokasi turun hujan dan di puncak Gunung Merapi juga sedang terjadi hujan deras. Safa. Baik, Wahyu, untuk banjir yang menerjang Kabupaten Agam saat ini bagaimana situasinya di lokasi? Apakah permukiman warga masih terendam banjir? Dan apakah material seperti puing-puing bangunan dan juga pepohonan ini masih berada di sana? Ya, benar, Rafa. Di lokasi di daerah sepanjang aliran banjir lahar dingin ini masih banyak menumpuk. Baik di jembatan-jembatan, di pinggiran sungai, di jalan-jalan raya, itu masih menumpuk material banjir lahar dingin berupa batu, kayu, dan lumpur. Termasuk juga di rumah-rumah warga. Ada rumah-rumah warga yang hancur dihantam Kalodo ini juga masih berada di tempatnya dihancurkan gitu. Lalu bagaimana dengan bantuan baik untuk para petugas yang melakukan evakuasi di sana maupun bagi warga korban banjir, apakah sudah tersalurkan, Wahyu? Untuk pembersihan material itu sudah didatangkan bantuan berupa alat berat untuk pembersihan di jalan-jalan raya dan di aliran sungai yang menutup aliran sungai. Sementara bantuan untuk korban itu dipusatkan di posko-posko. Sudah ada beberapa, namun belum maksimal. Itu saja. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya saya ingin beralih ke rekan Agung Sulistyo yang ada di Tanah Datar, Sumatera Barat melalui sambungan telepon. Selamat sore Agung, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Tanah Datar? Baik, kita tadi saya berada di daerah Manunggal, di Kecamatan Makaum, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan di tempat ini merupakan daerah yang paling parah dapat dari banjir bandang yang membawa material erupsi Gunung Merapi. Dan dari data terakhir di Tanah Datar ada 2 titik lokasi yang cukup parah. Pertama berada di daerah Pagu-Pagu, Kecamatan Pandesike, Kabupaten Tanah Datar. Di sini ada yang baru ditemukan ada 3 korban dalam kondisi meninggal dunia dan ada 4 korban lagi yang masih dalam pencarian. Dan kalau di daerah Pagu-Pagu ini dampak banjir ini disebabkan karena luapan air sungai dari Sinala. Sedangkan kalau di daerah Panunggal, Batu Sangkar ini berasal dari aliran sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Dari data terakhir ada 10 korban yang sudah ditemukan
dan yang sudah teridentifikasi itu sebanyak 6 jenazah dan 4 lagi belum teridentifikasi. Dan saat ini petugas masih melakukan pencarian untuk korban yang masih dinyatakan hilang. Dan diperkirakan ada penambahan korban karena masih ada laporan-laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, Pak. Baik, terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebelumnya tadi ada Wahyu Sikumbang dari Agam, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang akibat banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas gabungan terus berjibaku mencari korban yang diduga tertimbun puing-puing bangunan. Petugas mengevakuasi korban banjir bandang yang tertimpa material bangunan di Nagari Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hingga Minggu siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 lainnya hilang akibat banjir bandang. Petugas gabungan kini terus berjibaku mencari korban hilang sambil membersihkan puing-puing bangunan, pepohonan yang runtuh, dan lumpur yang menumpuk. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merusak belasan jembatan dan memutus akses jalan. Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban. Total ada berapa semua, Pak? Oh, kalau korban jiwa laporan sementara itu ada 7 orang. 7 orang? Iya. Yang sudah ditemukan, Pak? Yang sudah ditemukan 3 orang. 3 orang ya, Pak? Tinggal 4 orang lagi. Banjir bandang terjadi Sabtu malam saat mayoritas warga sedang beristirahat dan tertidur pulas. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan ini sehingga hulu sungai di puncak Gunung Marapi meluap. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, kami sudah bergabung bersama dengan Kapolda Sumatera Barat, ada Irjen Pol Suharyono. Selamat sore Pak Suharyono. Selamat sore Mbak Siva. Baik, Pak Suharyono, ada berapa wilayah atau daerah mana saja yang terdampak banjir lahar dingin maupun banjir bandang di Sumatera Barat? Pemirsa dan pendengar. Halo Pak Suharyono. Pak Suharyono, kami tidak dapat mendengar suara Anda. Mohon dibuka audionya Pak Suharyono. Halo Pak Suharyono, apakah masih tersambung? Ya Pak Suharyono, daerah mana saja yang terdampak banjir bandang maupun banjir lahar dingin di Sumatera Barat? Kemarin itu baru 17.00 sampai dengan tadi malam dan terus menerus dan sampai sore hari ini kami berada di Bentang di wilayah Padang Mariam. Disampaikan bahwa yang terdampak dengan bintang banjir dan ada kita wilayah. Yang pertama wilayah Kabupaten Bukit Tinggi, yang kedua Padang Panjang dan Pantai. Setelah berpikir sampai hari ini tentang meninggal dunia juga 33 dari video ini. Baik Pak Suharyono, mohon maaf rupanya kita mengalami gangguan komunikasi. Nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir bandang dan banjir lahar dingin yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat, kami sudah bergabung bersama Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Selamat sore Pak Suharyono. Selamat sore Mbak Siva.
Baik Pak Suharyono, di segmen sebelumnya komunikasi kita terganggu. Pak Suharyono, ada berapa daerah di Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang maupun banjir lahar dingin? Baik, terima kasih. Dapat diinformasikan bahwa akibat dari hujan deras yang terus-menerus mulai kemarin sore sampai tadi malam dan bahkan sampai sore hari ini di wilayah Sumatera Barat pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Tanah Datar. Jadi 3 wilayah inilah yang berdampak atas ekses hujan deras dan akibat dari tanah longsor, kemudian banjir bandang, dan diantaranya terinformasi ada banjir dari kawah lahar dingin ya, itu di wilayah Kota Bukit Tinggi. Ada 18 jiwa yang meninggal dunia untuk Bukit Tinggi, untuk Padang Panjang ada 9 jiwa, dan untuk Tanah Datar 6 jiwa. Keseluruhan sampai sore hari ini terdata di kami ada 33 jiwa. Untuk sementara yang luka berat ada 26 orang, luka ringan ada 20 orang, dan ada 22 orang yang masih belum diketemukan. Kami masih melakukan pencarian dengan optimal terhadap 22 orang yang hilang, yaitu di jalur-jalur dan aliran-aliran sungai sampai ke muara sungai. Kemudian juga kerusakan material, rumah ada 231 rumah, masjid ada 6, 13 musola, dan juga 14 jembatan. Sementara kerusakan-kerusakan yang lain ada warung 21 unit, kendaraan roda 4, 3 unit, roda 2, 4 unit, dan roda 25 unit. Sementara kami masih berada di posko dan bersama unsur yang lain sedang melakukan upaya meminimalisir korban berikutnya karena masih hujan deras yang sudah 1 jam berlangsung. Khawatirnya nanti ada tanah longsor atau banjir susulan. Demikian. Baik. Kalau situasi terkini di lokasi, apakah banjir masih cukup tinggi dan merendam rumah-rumah warga di sana? Dan kemudian apa saja kendala yang ditemukan petugas evakuasi yang saat ini masih bekerja mencari korban hilang? Baik, untuk sementara ada sedikit kendala karena hujan deras masih turun sampai sore hari ini di lokasi. Dan pastinya juga mulai menjelang maghrib, sehingga upaya ini dihentikan. Tetapi upaya yang kami lakukan adalah seoptimal mungkin dalam meringankan beban para korban. Yaitu yang pertama adalah mendirikan pos-pos pelayanan dan pengamanan. Yang kedua mendirikan dapur umum dan juga posko-posko pelayanan lainnya, termasuk posko kesehatan dan posko bencana. Kami tetap membantu meringankan beban masyarakat, terutama yang berdampak, yaitu Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Tanah Datar, sebagian agam terhadap bencana ini. Kami juga turut berduka cita atas kejadian ini. Akan tapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar untuk jalur Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya tetap melalui Malalak, dan juga kami himbau jangan bepergian dulu untuk saat ini yang melintasi jalur itu, kecuali melalui jalur-jalur yang lain, jalur alternatif yang tidak melalui jalur utama yang saat ini memang terputus. Dan juga ada yang di Malalak sudah bisa dilalui tapi licin dan masih ada kerawanan untuk longsor. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati. Sampai sore hari ini pun kami melihat untuk debit air memang relatif turun dibanding tadi malam dan tadi pagi. Tapi kami juga menghimbau kembali lagi kepada masyarakat karena hujan masih deras. Jadi tetap berwaspada dan hati-hati. Baik, terima kasih Pak Irjen Pol Suharyono, Kapolda Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka Depok, Jawa Barat pada Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab.
Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Namun, takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sambil kuliah emang kata saya nanya emang mau kuliah, iya bu katanya, mau kuliah sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Isak tangis juga mengiringi kedatangan jenazah korban kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana lainnya. Jenazah disemayamkan di rumah duka, kemudian disolatkan. Keluarga, tetangga dan kerabat datang silih berganti mendoakan para korban. Mereka tak menyangka acara perpisahan itu menjadi tragedi mengenaskan yang merenggut 11 nyawa. Dua jenazah atas nama Suprayogi yang merupakan seorang guru dan Intan Fauziah, siswi SMK Lingga Kencana, dikebumikan di TPU Islam Parung Bingung. Para siswa mengenang Suprayogi sebagai guru yang baik, suka bercanda dan tidak pernah marah. Sementara itu, salah satu siswa yang menumpang bus lain mencium tanda-tanda tidak beres pada bus naas yang ditumpangi korban. Sebenarnya dari awal juga bis yang ngalamin kecelakaan ini udah nggak bener, Bang. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Ya, untuk membahas informasi selengkapnya terkait kecelakaan yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, kami telah terhubung dengan pengamat transportasi, ada Joko Setio Waryono. Selamat sore, Pak Joko, apa kabar? Selamat sore, Mbak Siva. Baik, Pak Joko, menurut KNKT ini ada perubahan spesifikasi bus PO Putra Fajar. Ini maksudnya seperti apa dan bagaimana potensi bahayanya? Ya, jadi penelusuran kami, jadi bis ini kan dibuat tahun 2006. Ya, 2006 kemungkinannya itu bis ini pernah dioperasikan untuk transportasi reguler. Entah itu untuk bis AKDP atau AKAP gitu kan. Kalau melihat samsat yang mereka bayar itu ini di daerah Samsat Batu Retno, berarti di Wonogiri. Kalau lihat platnya juga ada kan. Nah, pada saat itu saya dapat fotonya, warnanya asli bis ini warnanya biru. Ya, biru, dan itu bentuknya ya tidak, zaman itu kan belum ada yang high-deck. Nah, sekarang mungkin dirubah komposisinya. Mestinya kalau sudah dirubah seperti ini, dia harus melakukan surat registrasi uji tipe lagi. Ya. Nah, makanya ini kan tidak terdaftar ya, dia tidak mendaftar di mana, di Spionam. Spionam itu untuk perizinan. Jadi perizinan salah satunya akan dilihat apakah sesuai dengan kondisi saat ini. Nampaknya sudah berubah, ada deformasi, dan ya ini yang tahu kapannya berubah dan sebagainya, nanti biasanya KNKT lebih mendalam lagi, itu akan ditanyakan kepada pemilik busnya juga gitu ya. Apakah ini masih pemilik lama atau sudah berubah yang baru gitu. Baik, artinya perubahan spesifikasi maupun modifikasi bus ini ilegal begitu ya, Pak? Ya seperti itu, artinya ini dia harus ada surat registrasi uji tipe yang baru kan, nah, diuji lagi gitu kan, apalagi dia buat yang model sekarang lah, high-tech gitu ya, yang lebih tinggi lagi. Gitu. Baik, lalu kemudian apakah ada pihak-pihak yang kemudian bisa memeriksa secara berkala mengenai bus-bus yang dimiliki oleh setiap PO bus agar jika terjadi perubahan spesifikasi yang ilegal seperti ini bisa diketahui sehingga tidak membahayakan di kemudian hari? Ya, itu dilakukan di uji KIR. Nah, uji KIR ini kan setiap 6 bulan sekali. Nah, pengujian KIR-nya di mana gitu kan ya, itu bisa diperiksa nantinya. Apakah selama ini benar-benar dilakukan uji KIR atau KIR-nya titipan. Sebenarnya masih ada praktek sekarang ini KIR itu titipan. Barangnya tidak ada tapi surat izinnya keluar. Ketahuannya kalau terjadi kecelakaan. Banyak kasus seperti itu. Selama tidak terjadi kecelakaan ya aman-aman aja. Tapi ketika terjadi kecelakaan, nah ini baru ketahuan. Nah, kebetulan ini KIR-nya ini kalau nggak salah itu dia terakhir 6 Juni 2023. Harusnya kemarin 6 bulan berikutnya ya 6 Desember 2023. Nah, ini yang nggak dilakukan 6 Juni 2023 seperti apa bentuknya? Apakah masih yang lama atau sudah berubah seperti ini? Nah, itu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut lagi oleh KNKT maupun oleh kepolisian gitu ya. Baik, Pak Joko, ini bahkan sejumlah media asing menyoroti kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat ini yang menilai bahwa standar keselamatan berkendara di Indonesia sangat rendah sehingga sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Kalau berdasarkan pengamatan atau penelitian Anda, benarkah demikian Pak Joko? Apa yang harus dievaluasi ke depannya? Ya, sebenarnya dalam 15 tahun terakhir ini tidak banyak beranjak masalah kecelakaan kita. Ini PR besar Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Angkanya ya segitu-itu aja, naik turunnya itu tidak pernah turun drastis. Kalau naik iya gitu ya. Dan ini bisa dilihat ya, kecelakaan ini kalau pada saat mudik kemarin itu cirinya gitu, ada travel gelap, itu kan kemudian kecelakaan terlempar ya, ini terulang kembali sebenarnya. Dan saya kira hari ini pun ada kecelakaan, cuman tidak sebanyak ini. Kita kecelakaan bis dan truk tiap hari itu ada. Cuman yang kali ini ketika besar baru di blow up, cuma 1-2 yang meninggal dibiarkan saja karena sudah begitu seringnya seperti itu ya. Nah, ini memang sungguh kita prihatin. Kita tuh krisis juga, ini termasuk juga krisis pengemudinya juga. Iya. Sekarang itu pengemudi itu agak susah juga cari pengemudi bus yang cukup profesional ya. Artinya
pengemudi kan profesi, ya. Tapi dengan profesinya itu tidak memberikan hidup yang layak sebenarnya. Ini menjadi persoalan juga. Kita tidak punya upah standar untuk pengemudi bus. Makanya saya banyak berteman dengan para komunitas sopir truk dan bus ini. Mereka itu rata-rata sudah mau beralih pekerjaan, itu ada profesi baru. Karena profesi sopir truk, sopir bus itu tidak menjanjikan hidup lain layak, gitu loh. Baik, jadi perlu sertifikasi khusus juga bagi para pengemudi sopir bus ya, Pak Joko, dan juga untuk mungkin remunerasi gaji mereka yang lebih layak, begitu ya? Itu penting. Karena apa? Kita tidak bisa berharap mereka bekerja profesional, tapi remunerasinya tidak profesional, gitu kan? Ya mungkin kan lebih baik jadi driver ojol aja, risiko rendah, ya, pendapatan rendah, risiko rendah. Ini kan pendapatan terendah, risikonya tinggi. Coba aja nanti, kalau nanti mesti secara hukum, ya ini dasarnya hukum, sopirnya jadi tersangka, coba, pasti itu. Tapi jarang kita menemukan pengusahanya bisa nggak diperkarakan juga, gitu kan? Kalau memang kondisi busnya tidak seperti ini, kita masih menunggu ini. Sejauh mana nanti pengusaha-pengusaha itu juga bisa diperkarakan, termasuk juga siapa yang menawarkan bis-bis murah ini kan sering ada event organizer menawarkan sejumlah bus yang murah-murah, gitu kan? Padahal murah itu tidak berkeselamatan, ya. Baik, Pak Joko, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita simak terlebih dahulu informasi mengenai polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang sopir panik. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan, badan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya, ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari itu, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem, rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah gak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari 1 orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Pak Joko, tidak ditemukan adanya jejak rem. Ini lagi-lagi remblong menjadi penyebab dari kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa. Kemudian ini apakah pihak operator atau pemilik PO Bus juga seharusnya dijerat hukum? Dan juga sopir bus yang saat ini sudah diamankan, dan ke depan sebagai masyarakat umum yang kerap berpergian menggunakan transportasi umum, bagaimana agar kita bisa mengetahui bahwa bus tersebut beroperasi dengan layak sehingga kita bisa berpergian dengan rasa aman. Ya, begini, jadi secara detail nanti kita tunggu hasilnya dari KNKT ya, karena penyebabnya itu yang kami lihat selama ini ada 2. Kalau bukan supirnya mengantuk, ya remblong, 2 itu aja. Paling terbesar itu karena supir mengantuk, 80% itu, sisanya yang lainnya. Tapi secara detail setiap kecelakaan tentunya punya penyebab masing-masing, makanya perlu investigasi lebih mendalam lagi. Nah, itu tugas KNKT dan kepolisian nanti yang akan lebih detail ya. Tapi setidaknya kita sebagai masyarakat awam, ini yang menggunakan bis pariwisata. Bis pariwisata ini kami dapat data, ada di Indonesia ada sekitar 16.000 unit, tapi yang terdaftar itu baru 10.000. Jadi sekitar 6.000 unit itu tidak terdaftar di Spionam. Spionam itu sistem perizinan online yang cukup mudah. Jadi nggak perlu lagi orang dari daerah itu harus ke Jakarta mendaftarkan, cukup dengan Spionam. Namun ini juga masih banyak yang tidak melakukan. Maka oleh sebab itu, sekarang bagi masyarakat awam bagaimana? Ya tentunya meminta menunjukkan surat izinnya. Ya, ada nggak izinnya mereka? Kedua, KIR-nya seperti apa? Apakah ada KIR? Kemudian kalau untuk pariwisata diminta menyediakan 2 pengemudi. Meskipun agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi ini demi keselamatan. Karena apa? Kecelakaan itu terjadi setelah jam 12 siang. Ya, nah, bisa jadi karena lelah atau hal lainnya. Kemudian yang berikutnya, ini memang tugas pemerintah menyediakan tempat istirahat buat pengemudi. Kita tuh punya destinasi internasional, tapi kalau ditanya tempat istirahat pengemudi ada, nggak ada gitu. Ya, dia butuh tempat istirahat gitu. Nah ini tugasnya, wewenangnya adalah di Kementerian Pariwisata. Sudah pernah dibicarakan, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya, minim sekali gitu kan. Nah ini yang menjadi keprihatinan juga. Ya. Nah kemudian bagi sekolah-sekolah, saya kira ini Pemda perlu melakukan, khusus anak sekolah ya, dinas pendidikan lah, memberikan surat edaran ya, agar berhati-hati untuk lebih rinci lah menanyakan itu. Kalau ada persiapan menggunakan bus itu benar-benar harus diperhatikan, bisa menanyakan dinas perhubungan setempat kalau umpamanya merasa ragu. Jadi jangan menerima sewa-sewa bis yang murah ya, tapi justru ini bis-bisnya tidak berkeselamatan. Spionam bisa dibuka, semua orang bisa akses, bisa lihat di situ juga. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowardo, pengamat transportasi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Makasih. Pemirsa, embarkasi Jakarta Pondok Gede tahun ini akan memberangkatkan calon jemaah haji dari wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung. Ribuan calon jemaah haji diberangkatkan ke Madinah dan Jeddah esok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 1.226 calon jemaah haji embarkasi Jakarta, Banten, dan Lampung akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 13 Mei. Calon jemaah haji terdiri dari 3 kloter, yakni kloter 4, 5, dan 6. Kloter haji dari Jakarta dan Banten telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Persiapnya sebenarnya kita udah tahun lalu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu tidak ada pendamping, jadi ya tahun ini dapatnya ya alhamdulillah sih cukup matang, udah dari jauh-jauh kita siapin. Manajemen waktu itu harus kita terapkan dengan baik. Nah, untuk evaluasi di lainnya semacam pemeriksaan jemaah haji, pemeriksaan lanjutan kesehatan, itu sudah alhamdulillah karena kami melakukan inovasi-inovasi, diantaranya melakukan inovasi fast track untuk lansia, untuk mempercepat pemeriksaan. Karena tagline tahun ini pun itu kan masih ramah lansia, sehingga penanganan pelayanan terhadap jemaah.
Calon jemaah haji diimbau menjaga kesehatan, terutama mengonsumsi air secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh. Selain itu, petugas kesehatan juga mengingatkan agar mematuhi peraturan dan saling menolong. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. 393 jemaah langsung menuju ke hotel untuk beristirahat sebelum beribadah di Masjid Nabawi. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Madinah, Arab Saudi. Saat ini saya sedang berada di depan Hotel Abrastaba, tempat penginapan atau pemondokan gelombang pertama kloter 1 dari asrama haji embarkasi Pondok Gede Jakarta, di mana dapat kita saksikan bersama di belakang saya ini sedang dilakukan bongkar muat barang bawaan jemaah haji kloter 1 dari embarkasi asrama haji Pondok Gede Jakarta. Tadi sejumlah 393 jamaah kloter 1 secara bertahap sudah memasuki hotel dengan lansia berjumlah 79 orang. Selanjutnya untuk para jemaah lansia akan mendapatkan kamar di lantai dasar, sehingga itu akan memudahkan bagi jemaah untuk beraktivitas atau beribadah ke Masjid Nabawi, pemirsa. Istimewanya pemirsa, hotel ini hanya berjarak sekira 150 meter saja dari Masjid Nabawi. Jadi jamaah haji Indonesia bisa dengan cukup leluasa jika ingin beribadah ke Masjid Nabawi tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh dan berliku. Di hotel ini jamaah haji Indonesia juga akan mendapatkan beragam fasilitas seperti penyambutan oleh masyarakat dengan taburan bunga, musik tradisional Arab, serta ada kopi Arab dan juga kurma serta camilan Arab lainnya. Setelah memasuki hotel, jamaah selanjutnya akan beristirahat dengan pembagian kamar yang dilakukan oleh ketua kloter masing-masing, dan selanjutnya jamaah haji bisa beristirahat sebelum nantinya beraktivitas melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti apa persiapan di Madinah menyambut kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia? Kita sudah bergabung bersama Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Nasrullah. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Selamat petang waktu Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Baik, waalaikumsalam. Pak Nasrullah, ini kloter pertama sudah tiba di Madinah. Bagaimana sejauh ini persiapan menyambut para calon haji tahun ini? Ya, tadi alhamdulillah jam 8 kurang 10-an kira-kira jamaah kloter dari JKB 1 sudah tiba dengan selamat di Bandara Madinah. Dalam penyambutan tadi ada dari Kementerian Haji Arab Saudi, dari pihak Imigrasi Arab Saudi, dari pihak Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, kemudian dari PPIH juga tadi ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Konsul Jenderal RI di Jeddah, dan Kepala Daerah Kerja Bandara serta teman-teman PPIH yang ada di Madinah. Sambutan berjalan dengan lancar, proses keluarnya jamaah dari bus menuju koat atau aula pasrek yang berjalan lancar, kemudian naik ke bus menuju hotel juga berjalan lancar sampai dengan pembagian kamar di hotel. Alhamdulillah waktunya cukup singkat karena semua proses imigrasi sudah selesai di Indonesia. Jamaah dari Bandara Suta ini mendapatkan fasilitas torik mata atau pasrek. Baik Pak Nasrullah, apa saja rangkaian kegiatan untuk para jemaah calon haji yang sudah tiba di Madinah saat ini? Ya, jamaah yang baru tiba di Madinah, pertama kita bagikan kamar sesuai yang sudah di-plotting oleh Badan Akomodasi. Kemudian setelah itu pada kali tibanya pagi mungkin langsung bisa istirahat sejenak, kemudian persiapan untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Dan selanjutnya sampai 8 hari ke depan jamaah akan mengisi hari-hari ibadah di Masjid Nabawi, kemudian berziarah ke makam Nabi, sholat di Raudhah, berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Baik, bagaimana dengan cuaca di Arab Saudi saat ini, Pak Nasrullah? Apakah cuaca panas akan menjadi kendala mungkin di musim haji tahun ini? Ya,
tentu sampai dengan tahun ini dan beberapa tahun belakang kemarin cuaca masih cukup panas di Arab Saudi. Sekarang kita ada di bulan Mei, Juni dan Juli, saya kira bahkan sampai Agustus masih cukup panas ya. Bahkan nanti bisa di atas 40 derajat. Karena itu jamaah kita himbau untuk bisa menyimpan energinya agar tetap dalam kondisi prima, karena puncak haji masih lama ya, masih 1 bulan lebih sampai setiap pada itu di Padang Arafah. Karena itu jangan sampai kemudian pada masa puncaknya, pada masa puncaknya fisik jamaah tidak fit ya. Kita himbau kepada jamaah yang baru datang ini agar tidak banyak melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah. Pun kalau kegiatan ibadah juga harus bisa mengukur kekuatan tubuh kita, sehingga nanti pada saat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib dan berikutnya haji ya, itu kondisi fisiknya berjalan cepat. Baik, Pak Nasrullah, untuk tahun ini tema hajinya itu kan haji yang ramah untuk lansia begitu. Apa saja mungkin fasilitas khusus yang diberikan untuk para lansia? Ya baik, pertama layanan inti seperti akomodasi, transportasi dan konsumsi kita juga menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Misalnya untuk transportasi kita alokasikan bus yang ramah lansia, bisa diakses oleh kursi roda, kemudian ada selawat juga yang posisinya bisa rendah sehingga bisa dengan mudah dimiliki oleh lansia. Begitu juga dengan akomodasi, akses kursi roda menuju lobby hotel juga disesuaikan. Kemudian kita plot jamaah-jamaah yang lansia itu di lantai-lantai yang awal-awal ya, sehingga tidak seperti jamaah lain yang sudah di lantai lebih tinggi. Kemudian dari konsumsi juga demikian, teman-teman dari bidang konsumsi sudah menyiapkan juga konsumsi yang disesuaikan dengan lansia. Jadi memang tagline-nya masih ramah lansia. Begitu juga petugas lansia seperti di Madinah ini ada 46 petugas lansia yang siap membantu jamaah lansia ya ketika beribadah atau ketika beraktivitas selama di Madinah Al-Tawaf. Baik, Pak Nasrullah, mungkin antisipasi jika nantinya ada lansia ataupun jemaah calon haji lainnya yang sakit selama penyelenggaraan ibadah haji. Ya, kita di setiap kloter itu ada 3 tenaga kesehatan. Ada 1 dokter dan 2 perawat. Di sektor juga ada layanan kesehatan. Kemudian di setiap daerah kerja, di Madinah, di Mekah itu ada namanya KKHI, unit kesehatan haji Indonesia. Jadi untuk antisipasi itu kita sudah siapkan tenaga kesehatan yang memantau keadaan jamaah selama 24 jam. Baik di tingkat kloter maupun di sektor maupun di daerah kerja. Mulai dari penanganan tingkat kloter misalnya, kalau keadaannya lebih serius lagi akan dibawa ke sektor, lebih serius lagi akan dibawa ke KKHI, dan jika perlu dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi akan kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Dan kebetulan tahun ini pemerintah Arab Saudi juga sangat siap sekali memberikan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit Arab Saudi, baik yang ada di Madinah maupun di Mekah ataupun di Jeddah. Baik, Pak Nasrullah, sebelumnya pemerintah Arab Saudi menyinggung soal visa haji begitu. Harus visa haji resmi, tidak boleh menggunakan visa lainnya selama musim haji ini. Apakah sejauh ini ada masalah terkait visa yang digunakan oleh jemaah calon haji dari Indonesia? Ya, kami pastikan untuk visa jemaah haji Indonesia lebih bisa resmi karena dikeluarkan melalui proses yang cukup detail ya, mulai dari usulkan dari Kakandil, kemudian diproses di pusat, kemudian diikuti oleh subjek dokumen, kemudian dipaketkan oleh kantor perusahaan haji yang ada di Jeddah, sampai kemudian diberikan visanya oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Jadi identifikasi bahwa yang dipisah itu betul-betul jamaah yang akan berangkat itu sudah melalui proses yang sangat detail sekali, sehingga visa yang diterbitkan untuk jamaah haji itu by sistem. Dan tiap tahun tidak ada kendala apa-apa terkait dengan visa haji jamaah haji, karena memang yang dikeluarkan adalah visa resmi yang sudah melalui proses e-hajj
atau elektronik hajj, dan pisaunya itu berupa pisau elektrik jadi elektronik, jadi tidak betul-betul melalui proses yang sangat detail sekali, sehingga kecil kemungkinan akan dipalsukan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Nasrullah, Ketua PPIH Arab Saudi. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, banjir bandang masih mengepung sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sejak sepekan lalu. Banjir dipicu hujan lebat yang membuat sungai dan danau meluap. Banjir setinggi hingga 2 meter masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banyak warga mulai mengungsi karena khawatir dengan ketinggian air yang terus bertambah. Banjir sudah terjadi sejak sepekan lalu akibat hujan deras yang membuat Danau Sidenreng meluap. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan akses jalan terputus. Warga juga mengalami krisis air bersih. Ada 2,5 meter di situ, Pak, di Arusalo. Lebih tinggi air di situ daripada di sini, Pak. Oh, Pak, kabarnya sudah ada beberapa warga yang tinggalkan rumahnya. Kenapa, Pak? Takut naik air atau gimana? Takut karena ketinggian air, Pak. Banjir juga masih mengepung 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir melumpuhkan aktivitas warga. Siswa dan para guru pun harus menggunakan perahu untuk pergi ke sekolah. Meski diterjang banjir, sekolah tetap beroperasi dan tak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Adapun banjir bandang telah melanda kawasan ini sejak Jumat pekan lalu. Akibat banjir, 1 orang meninggal dunia. Banjir dipicu hujan lebat yang diperparah dengan banyaknya lahan gundul akibat penebangan pohon. Dari Sidrap dan Wajo, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kecelakaan bus maut terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan, termasuk bus pariwisata Putra Fajar yang berisi rombongan siswa Lingga Kencana Depok. Akibat kecelakaan ini 11 orang tewas dan 17 orang luka berat. Dari 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Dan inilah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Ya pemirsa, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang ini tidak berfungsi. Akibatnya bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Pemirsa, gelombang serangan udara Israel di Gaza Tengah sepanjang Jumat malam menewaskan sedikitnya 19 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah perundingan gencatan senjata yang ditolak Israel, rudal kembali berjatuhan di Gaza Tengah. Serangan ini menewaskan sedikitnya 19 warga, diantaranya 8 wanita dan 8 anak-anak. Jenazah para korban yang sudah dibungkus kain kafan disemayamkan di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah dan disolatkan di halaman rumah sakit sebelum dimakamkan.
9 korban tewas saat serangan Israel meratakan sebuah rumah keluarga di kota Zawaida. Sedangkan serangan lain menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi Magazi. Disusul serangan udara ketiga menghantam sebuah rumah di Deir al-Balah. Masing-masing serangan ini menewaskan 5 orang. في نص بين تقريبا 5 عيال كانوا موجودين 5 عيال كل واحد تقريبا شقه يعني وكلها طبعا زي ما انت شايف صاروخ محى الوجود كله يعني والاطفال ايش ذنبهم الاطفال اللي موتوا هذول اطفال لسه عمرها شهرين بنت خالتي عمرها شهرين جوز خالتي وخالتي واولادها كلهم محوا كلهم شهر كله مدنيين يما والله ما لنا يما صغير ايش ذنبها هذا ما فرحش فيه. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pengeboman dan serangan darat Israel telah menewaskan lebih dari 34.800 warga Palestina. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Putaran perundingan gencatan senjata lainnya di Kairo berakhir awal pekan ini tanpa adanya terobosan.